Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bu Fatma dalam pelajaran bahasa Indonesia. Kali ini kita akan belajar mengenai materi menyunting cerita. Oke, kita akan lanjut. Kalau sebelumnya siswa banyak membaca karya orang lain, sekarang saatnya berkreasi. Untuk pembahasan, cobalah sunting bagian-bagian yang dicetak tebal tanpa menulis kembali kata-kata pada bagian berikut. Perhatikan contoh berikut. Sebelum lebih jauh, kalian harus tahu dulu, sunting itu apa sih? Ya, sunting itu bersinonim dengan memperbaiki atau mengedit. Oke, kita lihat. Kau harus membawanya kembali. Erza berteriak kalang kabut. Aku gugup, bingung, tak tahu apa yang harus kuperbuat. Sedangkan manusia dengan wajah setengah kera itu memandang sekeliling. Manusia purba itu menemukanku ketika aku menelitinya, dan tanpa kusadari ia mengikutiku. Manusia purba itu akan mati jika tidak kembali dalam waktu 12 jam. Oke, yang tadi saya baca itu belum disunting. Kita akan menyuntingnya seperti ini. Dilihat ya bersama-sama bahwa aku gugup bingung itu yang akan kita ganti karena ini bercetak tebal. Dilihat kembali, dari kau sampai kabut sama persis kan ya? Yang berbeda dari aku gugup bingung diganti dengan kalimat aku berjalan berputar-putar melihat tak tentu arah sambil bernafas besar. Di kepalaku muncul berbagai macam pertanyaan dan kemungkinan yang semakin membuatku pusing. Kalimat ini menampilkan atau menampakkan kegugupan dan kebingungan kan? Nah, itu dia yang kita akan pelajari hari ini. Jadinya saya akan meminta kalian untuk mengubah kalimat menjadi kalimat yang lebih mendetail, yang lebih terperinci. Seperti contoh ini. Oke, bisa dipahami. Kita lihat tugasnya atau aktivitasnya. Sebelum disunting, belum, aku terdorong masuk pada sebuah kerajaan masa lalu. Kerajaan masa lalu ini yang akan kalian sunting. Berarti kerajaan masa lalu tidak boleh ada di dalam kalimat di sebelah kanan saya. Tidak boleh terulang lagi nih kata-kata kerajaan masa lalu. Jadinya kalian harus berpikir apa ya yang sama dengan kerajaan masa lalu. Seperti itu ya. Bisa memulainya dari bangunan megah, bisa mulainya dari atap yang berhias emas. Yang mana menampakkan atau mencerminkan kerajaan masa lalu. Didetailkan saja. Bisa dipahami ya. Oke, selanjutnya adalah melengkapi cerita fantasi. Orientasi adalah struktur dari cerita fantasi. Pendahuluan ya yang berisi tokoh, latar. Oke, kita lihat. Di bagian orientasi tidak ada bagian yang rumpang atau yang kosong. Berbeda cerita di bagian komplikasi. Gambar ini saya ambil di buku cetak bahasa Indonesia halaman 71. Bisa kalian lihat di buku cetak masing-masing. Kita lihat lagi bersama-sama. Komplikasinya di sini rumpang bukan? Nah, tugas kalian bukan lain dan bukan tidak adalah mengisi bagian yang kosong. Jadinya isilah dengan sekreatif mungkin. Berarti dari siswa lain ke siswa lain tidak mungkin sama. Bu, kalau misalkan samanya nggak sengaja, tetap tidak mungkin. Karena pikiran orang berbeda-beda.
Begitu ya. Jadi kalian baca dulu ini ceritanya tentang apa sih? Baru kalian bisa melengkapi cerita yang kosong ini dengan karya kalian sendiri. Cukup berapa kalimat nih berarti? 3 kalimat saja untuk mengisi komplikasi. Selanjutnya ada resolusi, lihat ya. Kalau resolusi benar-benar kosong, jadinya kalian harus menulis cerita atau mengakhiri cerita dengan cerita kalian masing-masing. Sekali lagi saya ingatkan, tidak mungkin ada yang sama di antara siswa, di mana orangnya pasti beda, tempatnya beda, berarti nggak mungkin resolusinya sama. Oke, bisa dipahami. Selanjutnya sudah tidak ada lagi aktivitas, terima kasih. Bila belum ada yang mengerti bisa langsung WhatsApp saya. Tetapi saya kira mudah ya aktivitas hari ini. Jadinya tetap semangat PJJ-nya, tetap jaga kesehatan, tetap di rumah aja ya. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.